Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimade Pramita Widya Suksmarini, dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana pada periode tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan 31 Januari tahun 2021. Pada video ini, saya akan memaparkan materi mengenai NSAID, khususnya asam mefenamat. Seperti yang kita ketahui bahwa tata laksana nyeri mengikuti WHO 3-step analgesic ladder, di mana salah satu terapi yang digunakan adalah analgesik non-opioid, yaitu NSAID atau OAINS. NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs, atau OAINS, obat anti-inflamasi non-steroid, adalah kelompok obat yang memiliki 3 efek, yaitu analgesik sebagai pereda nyeri, antipiretik sebagai penurun panas, dan antiinflamasi, yaitu anti radang. NSAID bekerja dengan menghambat dari enzim siklooksigenase yang bekerja untuk mengubah dari asam arekidonat menjadi prostaglandin, tromboksan, dan prostasiklin. Terdapat 2 jenis enzim siklooksigenase atau COX, yaitu COX-1 dan COX-2. COX-1 berperan dalam mekanisme fisiologis tubuh, misalnya menghasilkan mukus pada lambung dan perfusi ginjal. Kemudian COX-2 berperan dalam keadaan patologis dalam tubuh, misalnya menghasilkan prostaglandin yang sebagai mediator nyeri, kemudian menginduksi inflamasi dan menghambat agregasi platelet. Berdasarkan kinerjanya dalam menghambat enzim siklooksigenase, NSAID diklasifikasikan menjadi 2, yaitu NSAID selektif dan NSAID non-selektif. Yang pertama, NSAID selektif, yaitu menghambat dari kinerja enzim COX-2 saja. Contohnya adalah selekoksid, meloxicam, rofecoxib, dan valecoxib. Yang kedua, yaitu NSAID non-selektif, yaitu menghambat dari kinerja enzim COX-1 dan COX-2. Contohnya adalah yang pertama dari kelompok fenamat seperti asam mefenamat dan meklofenamat. Yang kedua dari kelompok acetic acid, contohnya adalah diklofenat, indometasin, dan ketorolac. Yang ketiga dari kelompok propionic acid, contohnya ibuprofen, flurbiprofen, fenoprofen, ketoprofen, naproxen, dan oxaprosin. Dan yang keempat, dari kelompok oxicam, contohnya adalah piroxicam. Pada video ini, saya akan memaparkan lebih lanjut mengenai asam mefenamat. Asam mefenamat merupakan derivat dari atralinic acid yang memiliki mekanisme kerja sebagai berikut. Secara farmakodinamik, asam mefenamat termasuk NSAID non-selektif yang bekerja menghambat dari enzim COX-1 dan COX-2 yang memiliki efek analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Secara farmakokinetik, yang pertama absorpsi. Asam mefenamat diadministrasikan secara oral, di mana cepat diabsorpsi pada gastrointestinal sekitar 15-30 menit dan mencapai konsentrasi plasma puncak pada 2-4 jam. Kemudian distribusi, asam mefenamat terikat dengan protein plasma, di mana lebih dari 90% dengan albumin, dengan volume distribusi 1,06 liter per kilogram, dan dapat ditemukan pada ASI. Yang ketiga, metabolisme. Asam mefenamat dimetabolisme di hepar oleh izoenzim CYP2C9 menjadi 3-hidroxymethylmefenamic acid, yang kemudian akan teroksidasi menjadi 3-karboxymefenamic acid. Yang keempat, ekskresi, di mana waktu paruh dari asam mefenamat adalah sekitar 2 jam dan dapat diekskresikan melalui urin dan juga feses. Melalui urin sekitar 52%, di mana terbagi menjadi 6% itu sebagai glucuronides, kemudian 25% sebagai 3-hidroxymefenamic acid, 21% sebagai 3-karboxymefenamic acid. Sedangkan melalui feses sebanyak 20% yang utamanya sebagai 3-karboxymefenamic acid.
Asam mefenamat diindikasikan pada pasien-pasien sebagai berikut. Yang pertama, nyeri ringan sampai sedang. Yang kedua, nyeri postoperatif. Yang ketiga, nyeri dan inflamasi yang berkaitan dengan muskuloskeletal dan sendi. Yang keempat, pada rheumatoid arthritis. Yang kelima, pada osteoartritis. Yang keenam, pada sakit gigi. Yang ketujuh, pada nyeri kepala. Yang kedelapan, pada dismenor primer. Dan yang kesembilan, pada menorrhagia. Asam mefenamat ini dikontraindikasikan pada pasien-pasien sebagai berikut. Yang pertama, pasien yang mengalami hipersensitivitas terhadap obat-obat NSAID. Yang kedua, pada pasien ulcus pepticum. Yang ketiga, perdarahan saluran cerna. Yang keempat, inflammatory bowel disease. Yang kelima, pasien asma. Yang keenam, gagal jantung. Yang ketujuh, bronkospasme. Yang kedelapan, rinitis. Kesembilan, angioidim. 10, urtikaria. 11, perioperatif pasca operasi CABG. 12, gagal ginjal. 13, gangguan pada hepar. Dan yang ke-14 pada wanita hamil, khususnya pada trimester 3. Asam mefenamat memiliki 3 sediaan, yaitu kapsul 250 mg, kaplet atau tablet 500 mg, dan sediaan suspensi. Asam mefenamat dapat diberikan pada pasien dewasa atau anak-anak berusia di atas 14 tahun dengan dosis inisial 500 mg dan dilanjutkan 250 mg setiap 6 jam atau 3 kali 500 mg setiap harinya, di mana pemberian asam mefenamat ini maksimal sampai 7 hari, dan ketika pemberian dapat diberikan bersamaan dengan makanan, susu, maupun antasida. Kemudian perlu diingatkan kepada pasien bahwa pemberian obat ini dapat juga menyebabkan pusing ataupun gangguan penglihatan, sehingga diharapkan pasien tidak mengemudi atau mengoperasikan mesin setelah mengonsumsi dari asam mefenamat. Efek samping yang dapat ditimbulkan dari konsumsi asam mefenamat meliputi yang pertama, reaksi anafilaktoid, yang kedua, retensi cairan, yang ketiga, anemia, yang keempat, hiperkalemia, yang kelima, eosinofilia, leukopenia, trombositopenia, purpura atau agranulositosis, yang keenam, dyspnea, yang ketujuh, tinnitus, yang kedelapan, diare, mual, muntah, nyeri perut, flatus, konstipasi atau dispepsia, yang kesembilan, hepatitis atau jaundice, yang ke-10, nyeri pada kepala, 11, insomnia, yang ke-12, disuria atau sistitis, 13, hematuria, 14, asma, 15, urtikaria, dan yang ke-6, hipertensi. Perhatian khusus harus diberikan pada pasien-pasien berikut yang mendapatkan asam mefenamat, yang meliputi pertama, pasien dengan risiko kardiovaskular seperti pasien diabetes mellitus, hipertensi, hiperlipidemia, dan pasien perokok. Kemudian pasien yang mengalami gagal jantung, kemudian pasien yang mengalami hipovolemia dan dehidrasi, kemudian pada pasien yang mengalami gagal ginjal dan gangguan pada hepar, kemudian pada pasien usia lanjut, serta pada pasien yaitu wanita hamil, khususnya pada trimester 1 dan 2, dan pada pasien ibu menyusui. Interaksi obat yang dapat timbul dari penggunaan asam mefenamat meliputi yang pertama, meningkatkan risiko perdarahan jika digunakan bersamaan dengan NSAID atau salisilat seperti aspirin, antikoagulan seperti warfarin, dan kortikosteroid serta SSRI. Yang kedua, dapat meningkatkan risiko nefrotoksisitas jika digunakan bersamaan dengan siklosporin ataupun tacrolimus. Yang ketiga, dapat menurunkan efikasi dari obat-obat antihipertensi seperti ACE inhibitor ataupun beta blocker. Yang keempat, dapat menurunkan efek natriuretik dari diuretik seperti furosemid ataupun hidrokhlorothiazid. Yang kelima, dapat meningkatkan level plasma dan menurunkan clearance dari renal dengan litium. Dan yang keenam, dapat meningkatkan konsentrasi serum digoksin dan methotrexate.
Untuk itu diperlukan beberapa monitoring dalam hal pemberian asam mefenamat ini pada pasien-pasien, yaitu yang pertama monitoring dari darah lengkapnya, yang kedua profil kimia darah, yang ketiga tekanan darah, dan yang keempat fungsi hepat dan juga fungsi ginjal. Asam mefenamat dapat disimpan dalam ruangan dengan suhu di bawah 30 derajat Celcius dengan ventilasi yang baik dan juga pencahayaan yang baik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.